Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal-soal P3K untuk persiapan tes P3K tahun 2021. Nah, soal saya yang akan kita bahas yaitu mengenai kemampuan teknis guru khususnya untuk materi pedagogik. Nah, bagi teman-teman yang mau mengikuti bimbel P3K, teman-teman bisa langsung saja kunjungi webnya Ayo P3K dengan menggunakan kode referral Cikita. Nanti akan dapat potongan harga ya. Nah, atau teman-teman juga bisa klik link yang ada di deskripsi. Sebelum kita mulai simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. Atau yang E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Bisa teman-teman pause dulu videonya, teman-teman kerjakan sebelum kita simak pembahasannya. Jawaban yang benar itu adalah yang E ya teman-teman, dimana untuk tingkatan kognitif pada kata kerjanya itu ada C1 sampai C6. Nah, untuk yang C1 itu tingkatan kognitifnya adalah mengingat, di mana kata kerja operasionalnya itu antara lain menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Sedangkan untuk yang C2 itu tingkatan kognitifnya memahami, contoh kata kerja operasionalnya yaitu membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Nah, di sini yang diminta yaitu untuk kata kerja operasional mencipta atau yang C6. Di mana untuk yang C6 itu kata kerja operasionalnya membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, atau menyusun. Jadi dari jawaban A sampai E yang benar itu adalah yang E. Karena di sini ada kata kerja membuat. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 2. Bisa teman-teman pause dulu, teman-teman kerjakan soalnya. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah apakah yang A, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Atau yang B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Yang C, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Yang D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Atau yang E, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Nah, untuk soal yang nomor 2, jawaban yang benar itu adalah yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar, di mana untuk menuliskan tujuan pembelajaran itu memenuhi kaidah ABC. A itu audiens adalah peserta didik yang akan diajar. B itu behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. C itu condition, yaitu adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Dan yang D itu adalah degree, adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Nah,
Tadi kalimat yang B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, itu adalah kondisinya, yaitu kondisinya melalui diskusi. Siswa itu adalah audiensnya atau A, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Itu adalah behaviornya atau perilaku siswanya. Secara benar itu adalah degree-nya, tingkat keberhasilannya. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apakah A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, atau yang E. Prinsip. Jawaban yang benar yaitu adalah yang D. Konsep, di mana jenis materi itu ada fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan, aspek afektif, dan aspek motorik. Di mana fakta itu apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana, atau peristiwa itu kapan terjadi, gitu ya. Untuk yang konsep itu apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan. Nah, tadi untuk yang soalnya itu adalah mendefinisikan, berarti masuk di konsep ya. Sedangkan untuk yang prosedur itu apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan melalui prosedur tertentu. Untuk yang prinsip itu siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar konsep sebab akibat. Keterampilan itu siswa diminta untuk membuat sesuatu atau produk gitu ya. Untuk aspek afektif itu siswa diminta untuk memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian, sedangkan yang motorik itu adalah siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Nah, tadi tujuan pembelajarannya yaitu meminta siswa dapat mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan. Nah, itu termasuk indikator dari konsep. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 4. Silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat, apakah yang A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau yang E. Kontekstual. Nah, kita pelajari dulu mengenai strategi pembelajaran. Untuk yang A, kooperatif itu adalah suatu strategi pembelajaran di mana siswa diminta untuk bekerja dalam kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan yang problem solving itu kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkan masalah tersebut. Sedangkan untuk yang inquiry itu adalah proses memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Sedangkan untuk yang discovery learning itu model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, kontekstual atau contextual teaching learning atau CTL itu adalah proses atau konsep belajar yang mengaitkan antara materi-materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nomor 4 jawaban yang benar adalah yang E, kontekstual. Kita lanjut soal nomor 5. Silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu.
Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Apakah A. Bagan, B. Alat permainan edukatif, C. Flipchart, D. Foto, atau E. Gambar? Jawaban yang benar itu adalah yang A. Bagan atau chart. Seperti halnya media grafis yang lain, fungsi dari bagan adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Syarat bagan yang baik adalah yang pertama, dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit, diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tarik. Contohnya yaitu bagan organisasi, bagan alur siklus air. Nah, kita bahas dulu mengenai media-media pembelajaran. Ini untuk yang bagan udah ya. Yang selanjutnya ada media pembelajaran yaitu foto. Dimana untuk yang foto ini kelebihannya sifatnya konkret, menunjukkan pokok masalah dibanding media verbal. Dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan pengamatan, dapat memperjelas suatu masalah, murah harganya dan gampang didapat serta digunakan. Tapi ini juga ada kelemahannya. Yang pertama, ini hanya menekankan persepsi indera mata, hanya bisa diamati atau hanya bisa dilihat. Yang kedua, gambar atau foto yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Nah, syarat pembuatan media foto yang baik, yang pertama itu autentik, sederhana, ukuran relatif atau menyesuaikan dengan ruang, mengandung gerak atau perbuatan, gambar hendaklah bagus dari sudut seni. Media pembelajaran yang selanjutnya yaitu ada sketsa. Sketsa adalah gambar yang sederhana, draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Sketsa selain dapat memperjelas penyampaian pesan, menghindari verbalisme, menarik perhatian siswa, harganya pun tak perlu dipersoalkan karena ini termasuk media yang murah. Sketsa dapat dibuat secara cepat, sementara guru menerangkan dapat pula dipakai untuk tujuan tersebut. Nah, yang ketiga ada diagram, sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol. Diagram atau skema menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan yang ada antar komponen atau sifat-sifat proses yang terjadi. Nah, ciri-ciri diagram ini yang pertama, bersifat simbolis dan abstrak sehingga kadang sulit dimengerti. Untuk dapat membaca diagram, seseorang harus punya latar belakang tentang apa yang didiagramkan. Jadi kayak ada uraiannya. Nah, yang ketiga, walaupun sulit dimengerti karena sifatnya yang padat, diagram dapat memperjelas arti. Nah, diagram yang baik ini sebagai media pendidikan, yang pertama harus benar, digambar rapi, diberi titel, label, dan penjelasan-penjelasan yang perlu dijelaskan. Cukup besar dan ditempatkan secara strategis, penyusunannya disesuaikan dengan pola membaca yang umum, dari kiri ke kanan, dan dari atas ke bawah. Yang keempat ada media grafik, tadi sudah sedikit kita jelaskan. Nah, kelebihan dari grafik yang pertama yaitu bermanfaat untuk mempelajari dan mengingat data-data kuantitatif dan hubungan-hubungannya. Memungkinkan secara cepat kita untuk mengadakan analisis, interpretasi, dan perbandingan antara data-data yang disajikan baik dalam hal ukuran, pertumbuhan, dan arah. Nah, penyajian data grafik ini harus jelas, cepat, menarik, ringkas, dan logis. Media grafis dikatakan baik jika memenuhi ketentuan. Yang pertama, jelas untuk dilihat seluruh kelas, hanya menyajikan satu ide setiap grafik, ada jarak atau ruang kosong antara kolom-kolom bagiannya, warna yang digunakan kontras dan harmonis, berjudul dan ringkas, sederhana, mudah dibaca, praktis, mudah diatur, menggambarkan kenyataan atau realisme, menarik, teliti, jelas dan tak memerlukan informasi tambahan. Nah, yang terakhir yaitu ada alat permainan edukatif, yaitu alat yang digunakan oleh anak untuk bermain sambil belajar. Artinya, alat dan bermain itu sendiri merupakan sarana untuk belajar yang menyenangkan. Anak tidak akan bosan bermain, di samping itu, dengan bermain akan membawa anak kepada pengalaman yang positif dalam segala aspek, seperti aspek pengembangan keimanan dan ketakwaan, daya pikir, daya cipta, kemampuan olah tubuh atau jasmani. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai media-media pembelajaran.
Kita lanjut soal nomor 6. Silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Di sini, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru tersebut adalah yang A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, atau yang E. Evaluasi penempatan. Jawaban yang benar itu adalah evaluasi sumatif. Karena evaluasi sumatif itu adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemampuan belajar siswa. Biasanya evaluasi sumatif ini dilaksanakan setiap akhir bab atau setiap akhir semester. Nah, sekarang kita bahas mengenai jenis-jenis evaluasi. Yang pertama yaitu jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Ada evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan atau untuk mendiagnosis siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, ada evaluasi selektif, yaitu evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, ada evaluasi penempatan, adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Biasanya hal ini dilakukan setelah pembelajaran selesai. Yang kelima, tadi evaluasi sumatif sudah kita bahas. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Yang pertama ada evaluasi konteks, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik yang mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua, evaluasi input adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses adalah evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Dan yang keempat, evaluasi hasil atau produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang ingin dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir atau untuk memperbaiki, memodifikasi, dan meningkatkan atau menghentikan suatu kegiatan. Yang kelima, yaitu evaluasi outcome atau lulusan, adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yaitu evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Yang pertama, ada evaluasi program pembelajaran, yaitu evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua, evaluasi proses, yaitu evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan. Yang ketiga, ada evaluasi hasil belajar, yaitu evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Berdasarkan objeknya yaitu ada evaluasi input, evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, dan keyakinan. Yang kedua ada evaluasi transformasi, yaitu evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran, antara lain materi, media, metode, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada evaluasi output, yaitu evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Nah, berdasarkan subjeknya, yaitu ada evaluasi internal, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Sedangkan yang kedua, yaitu evaluasi eksternal, adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang di luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua, masyarakat, atau dari dinas pendidikan.
Kita lanjut soal nomor 7. Silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk memilih materi pembelajaran? Apakah yang A, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator? B, menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan? C, menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik? D, melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran? Atau yang E, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu? Jawaban yang benar itu adalah yang A, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, ini ada langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Yang keempat, memilih sumber materi pelajaran. Sementara untuk potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Ini bukan merupakan langkah-langkah dalam memilih materi, tetapi prinsip dalam memilih materi. Jadi teman-teman harus bedakan mana yang langkah-langkah dalam memilih materi dan mana langkah-langkah yang menjadi prinsip dalam pemilihan materi. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP, sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya, apakah yang A, B, C, D, atau E? Silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang E. Mencakup sekurang-kurangnya identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Nah, nanti teman-teman bisa cek di Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan menggunakan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru tahun 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah apakah yang A, kooperatif, B, project-based learning, C, kontekstual, D, inquiry, atau yang E, discovery. Jawaban yang benar yaitu adalah yang project-based learning, di mana project-based learning atau PJBL itu merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata, sehingga dari sini siswa itu akan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan untuk pemecahan masalah, sehingga ini dapat memenuhi belajar kinestetiknya siswa. Oke, kita lanjut soal yang terakhir, nomor 10. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, atau yang E. Logis matematis. Silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu.
Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A, naturalis. Di mana pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis itu bisa dilakukan dengan aktivitas yang pertama yaitu jalan-jalan di alam terbuka. Nah, cara ini dapat menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran, misalkan untuk melukiskan perjuangan pahlawan, mempelajari pertumbuhan dan cuaca. Kegiatan yang kedua bisa dengan melihat keluar jendela untuk mengurangi kebosanan peserta didik di kelas. Metode ini dapat dilakukan oleh guru dengan observasi di luar kelas, melakukan pengamatan dan mencatat hasilnya. Yang ketiga yaitu ekostudi. Strategi ini mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi. Untuk semua mata pelajaran, misalkan tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai pembiasaan kepada peserta didik. Di sini naturalis sudah dijelaskan. Yang selanjutnya yaitu ada logis matematis. Di sini ada beberapa strategi yang bisa guru-guru lakukan, yaitu yang pertama menceritakan masalah yang dihadapi sehari-hari, kemudian dipecahkan dengan bantuan pemikiran yang matematis. Yang kedua, merencanakan suatu eksperimen. Yang ketiga, membentuk atau membuat diagram Venn. Yang keempat, membuat analogi. Yang kelima, menggunakan keterampilan berpikir. Yang keenam, mengkategorikan fakta-fakta yang dipelajari. Dan yang terakhir, yaitu merancang suatu pola atau kode atau simbol untuk mengetahui objek yang ingin dipelajari. Nah, yang ketiga yaitu ada mengenai tentang kecerdasan visual spasial, di mana pembelajarannya yaitu yang pertama ada visualisasi. Penerapan metode ini dengan menciptakan layar lebar di benak siswa. Guru dapat membimbing dengan memejamkan mata dan membayangkan apa yang baru saja mereka pelajari dan diminta untuk menceritakan kembali. Yang kedua, penggunaan warna, di mana untuk memberi penekanan pada pola peraturan atau klasifikasi selama proses pembelajaran, misal warna merah pada semua kata-kata penting yang harus dipahami oleh siswa. Yang ketiga yaitu metafora gambar, yaitu pengekspresian gagasan melalui pencitraan visual. Yang keempat yaitu ada sketsa gagasan, meminta peserta didik untuk menggambarkan poin kunci, gagasan utama, tema sentral, atau konsep yang diajarkan, dan yang terakhir melalui simbol grafis. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa soal mengenai soal-soal P3K khususnya untuk materi pedagogik. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk belajar. Jangan lupa bagi teman-teman yang mau mengikuti bimbel P3K, bisa klik link yang ada di bawah ya. Oke, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.